Mantap! Alhamdulillah, 5 kabar gembira hampiri Persib jelang laga hidup mati ACL 2 antara tuan rumah Lion City Sailors melawan Maung Bandung besok lusa. Sampai satu sosok hemat ini bongkar rahasia besar. Bobotoh auto bahagia. Kira-kira apa nih? Temukan jawabannya di sini. Sudah waktunya ambil keputusan cepat. William Marsilio mengundurkan diri dari Persib Bandung, kembali ke Arema. Manajemen Persib, Bos Glenn dan Bos Adit langsung datangkan penggantinya dari Jerman bernama Malik Tillman. Jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video sampai selesai. Nah, ini asli baru super top Marco Top. Kabar terbaru dari kondisi Federico Barba dan Febri Haryadi, dokter Persib langsung buat pernyataan. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ulasan lengkapnya. Manajemen Persib dan Bojan Hodak sepakat laporkan wasit Eko Saputra yang mengganjar Beckham Putra kartu merah ke Komdis FIFA agar keadilan bagi Persib terbuka. Jadi tuntutanku usai muncul satu berita dahsyat begini. Kok bisa? Saksikan semuanya di sini. Jakmania Persija jelas tambah menangis iri melihat ini. Tom Hai buat keputusan krusial dan berani jelang duel hidup mati Persib Bandung versus Lion City Sailors. Sampai bawa-bawa hal sensitif ini loh, kok bisa? Temukan detail beritanya hanya di sini. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Mantap! Alhamdulillah, 5 kabar gembira hampiri Persib jelang laga hidup mati ACL 2 antara tuan rumah Lion City Sailors melawan Maung Bandung besok lusa. Sampai satu sosok hemat ini bongkar rahasia besar. Bobotoh auto bahagia. Kira-kira apa nih? Temukan jawabannya di sini. Lion City Sailors yang merupakan runner-up ACL musim lalu kini berada dalam tekanan besar untuk meraih kemenangan demi menjaga harapan lolos ke babak 16 besar. Saat ini, tim asal Singapura tersebut menduduki posisi ketiga klasemen dengan 4 poin dari 4 pertandingan setelah menelan kekalahan pada 2 laga terakhir mereka. Berbeda dengan itu, Persib Bandung justru berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Tim yang kini dipimpin oleh Bojan Hodak ini hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan satu tempat di fase knockout. Persib saat ini memimpin klasemen grup G dengan koleksi 10 poin. Bojan Hodak, pelatih Persib, mengungkapkan bahwa tekanan lebih besar ada pada Lion City Sailors ketimbang timnya. Untuk Lion, pada dasarnya mereka harus menang. Sedangkan bagi kami tidak merasakan tekanan karena semua masih mungkin terjadi untuk kami, ujar Bojan. Namun, meskipun tekanan berat ada di pundak para pemain Lion City Sailors, kondisi ini justru bisa menjadi ancaman serius bagi Persib. Dengan tuntutan kemenangan yang jelas, Lion City Sailors diprediksi akan bermain lebih terbuka dan agresif, yang bisa berarti gempuran habis-habisan di lini depan. Bagi Persib, ini adalah ujian besar. Para pemain Maung Bandung harus siap menghadapi dan bertahan dari serangan Lion City Sailors yang pastinya tidak akan kalah ganas. Apakah Persib bisa menjaga ketenangan dan melangkah ke babak selanjutnya, atau justru Lion City Sailors yang akan bangkit dengan semangat juang tinggi mereka? Bagaimana menurut kalian, siapa yang lebih diuntungkan dalam laga ini? Apakah Lion City Sailors bisa keluar dari tekanan atau justru Persib yang akan memanfaatkan peluang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Sudah waktunya ambil keputusan cepat. William Marsilio mengundurkan diri dari Persib Bandung, kembali ke Arema. Manajemen Persib, Bos Glenn dan Bos Adit langsung datangkan penggantinya dari Jerman bernama Malik Tillman. Jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video sampai selesai. Musim ini, lini tengah Persib memang membutuhkan pembaruan mengingat penurunan performa Marsilio yang tidak dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pertandingan penting. Kehadiran Malik Tillman pun bisa menjadi angin segar bagi tim. Di Bayer Leverkusen, Tillman tampil impresif dengan mencatatkan 3 gol dan 4 assist dalam 16 pertandingan di Bundesliga dan Liga Eropa. Pemain berusia 21 tahun ini juga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menyerang dan bertahan dengan rata-rata 1,5 tembakan ke gawang per pertandingan dan 1,3 tackle. Selain itu, Tillman memiliki tingkat penyelesaian umpan sebesar 87% dan menciptakan 2 umpan kunci per pertandingan yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya produktif dalam mencetak gol, tetapi juga cerdas dalam menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Kehadiran Tillman diyakini akan memberikan solusi bagi lini tengah Persib yang kurang maksimal. William Marsilio yang sebelumnya diharapkan menjadi pengatur serangan seringkali kesulitan untuk bersaing dengan Tom Hai yang lebih dominan dalam mendistribusikan bola dan mengendalikan tempo permainan. Meskipun Marsilio memiliki potensi, ia masih kesulitan tampil konsisten terutama dalam laga-laga penting. Berbeda dengan Marsilio, Tillman lebih unggul dalam beberapa aspek kunci. Ia tidak hanya mampu berkontribusi dalam mencetak gol, tetapi juga aktif dalam memberikan assist dan menciptakan peluang bagi tim. Selain itu, kemampuan Tillman dalam bertahan dengan tackle-tackle yang efektif dan penyelesaian operan yang sangat baik membuatnya menjadi gelandang yang lebih lengkap dan lebih bisa diandalkan untuk menghadapi intensitas pertandingan Liga 1 Indonesia. Pelatih Persib, Boyan Hodak, tentu menginginkan skuad yang lebih solid dan kompetitif. Dengan kemampuan Tillman yang serba bisa, ia dapat dimainkan di berbagai posisi di lini tengah, baik sebagai gelandang serang, gelandang bertahan, atau pemain yang turut membantu transisi serangan. Kehadiran Tillman akan memberi Bojan lebih banyak opsi taktis dan fleksibilitas dalam merancang strategi permainan. Ini menjadi keuntungan besar bagi Persib yang selama ini terkadang kesulitan dalam variasi taktik di lini tengah. Setuju kan kalian? Nah, ini asli baru super top Marco Top. Kabar terbaru dari kondisi Federico Barba dan Febri Haryadi, dokter Persib langsung buat pernyataan. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ulasan lengkapnya. Stadion Gelora Bandung Lautan Api kembali menjadi saksi kembalinya Federico Barba ke latihan bersama tim. Bek asal Italia itu mengikuti sesi pemulihan pasca pertandingan setelah pertandingan sengit kontra Dewa United pada Jumat 21 November 2025. Pada laga pekan ke-13 Super League 2025-26 tersebut, Persib Bandung berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol sematawayang dari Andrew Jang. Kemenangan tersebut membawa Persib melanjutkan persiapannya dengan penuh fokus untuk menghadapi pertandingan tandang yang tak kalah penting melawan Lion City Sailors dalam grup G AFC Champions League 2 2025-26 pada 26 November 2025. Sementara itu, kabar baik datang dari beberapa pemain yang sebelumnya sempat mengalami gangguan kesehatan. Selain Barba, Febri Haryadi juga sudah ikut berlatih bersama tim dalam sesi latihan sore ini. Keduanya melakukan latihan ringan di lapangan, memperlihatkan perkembangan yang positif. Dokter tim Persib, Wira Prasetya, memberikan update soal kondisi Barba. Kondisi Barba sudah membaik setelah pemulihan di negaranya. Saat ini, dia masih dalam program pemulihan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kembali ke lapangan, ujar Wira.
Meski kondisinya sudah membaik, Wira menambahkan bahwa keputusan terkait apakah Barba akan dibawa ke Singapura untuk menghadapi Lion City Sailors masih tergantung pada pemantauan kondisi kesehatan sang pemain. Untuk kepastian ikut atau tidak ke Singapura, kami masih akan memantau kondisinya. Kami menunggu hasil evaluasi kesehatan sebelum memutuskan, jelasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Barba akan siap tepat waktu untuk membantu Persib di laga krusial ini? Atau mungkin Febri yang bisa tampil lebih optimal? Tulis komentar kalian di bawah. Manajemen Persib dan Bojan Hodak sepakat laporkan wasit Eko Saputra yang mengganjar Beckham Putra kartu merah ke Komdis FIFA agar keadilan bagi Persib terbuka. Jadi tuntutanku usai muncul satu berita dahsyat begini. Kok bisa? Saksikan semuanya di sini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memilih untuk tidak berkomentar soal insiden kartu merah yang diterima oleh Beckham Putra Nugraha dalam pertandingan melawan Dewa United FC kemarin. Beckham Putra yang akrab disapa Etam diusir wasit pada menit 87 setelah menerima kartu kuning kedua karena pelanggarannya terhadap Taisei Marukawa. Sebelumnya, Beckham sudah mendapatkan kartu kuning pertama pada menit 79 akibat pelanggarannya terhadap Nick Kuipers. Saat ditanya soal insiden tersebut, Bojan Hodak dengan tegas menjawab no comment. Keputusan wasit yang mengusir Beckham jelas memberikan dampak bagi Persib, terutama di menit-menit akhir pertandingan. Sebab dengan bermain 10 orang, Persib semakin tertekan, sementara Dewa United semakin agresif mengurung pertahanan tim Pangeran Biru. Meski begitu, Beckham sebelumnya tampil cukup baik di lapangan setelah masuk menggantikan Kakang Rudianto di awal babak kedua. Etam terlihat memberikan energi baru bagi tim dengan pergerakan cepatnya, beberapa kali merepotkan lini belakang Dewa United, bahkan menciptakan beberapa situasi berbahaya di kotak penalti lawan. Namun, akibat kartu merah tersebut, Beckham Putra dipastikan akan absen saat Persib menghadapi Madura United di pekan ke-14 Super League 2025-26. Bagaimana menurut kalian? Apakah kartu merah Beckham akan mempengaruhi performa Persib di laga selanjutnya? Atau justru ada peluang bagi pemain lain untuk tampil lebih baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jakmania Persija jelas tambah menangis iri melihat ini. Tom Hai buat keputusan krusial dan berani jelang duel hidup mati Persib Bandung versus Lion City Sailors. Sampai bawa-bawa hal sensitif ini loh, kok bisa? Temukan detail beritanya hanya di sini. Gelandang Persib Bandung, Tom Hai, percaya bahwa kemenangan 1-0 atas Dewa United pada laga pekan ke-13 Super League 2025-26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 21 November 2025 adalah hasil dari kerjasama tim yang solid. Pada pertandingan tersebut, Tom Hai terpilih sebagai pemain terbaik berkat kontribusinya yang luar biasa di lini tengah. Sedangkan gol tunggal kemenangan Persib dicetak oleh Andrew Jung melalui tendangan penalti pada menit 62. Hai mengungkapkan rasa hormatnya kepada Dewa United yang memiliki banyak pemain berkualitas. Kami berbicara satu sama lain dan berusaha selalu bersama. Kami berjuang sebagai satu tim, ujar Hai dengan rendah hati. Adapun terciptanya penalti untuk Persib berawal dari aksi Mark Klok yang memberikan bola kepada William Barros di kotak penalti. Di sana, Nick Kuipers, bek Dewa United, melanggar Barros yang membuat wasit memutuskan untuk melihat VAR dan akhirnya memberikan tendangan penalti kepada Persib. Mengenai kemenangan tersebut, Hai juga menyoroti pentingnya kedisiplinan bertahan yang diterapkan oleh seluruh pemain. Kami memberi mereka sedikit ruang dan menunggu kesempatan yang datang. Ketika kami berhasil mencetak gol untuk membuat skor 1-0, saya rasa kami juga cukup kuat dalam bertahan, jelasnya.
Dengan kemenangan ini, Persib Bandung berhasil melanjutkan momentum positif mereka dan kini mempersiapkan diri untuk laga-laga berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah pertahanan yang disiplin ini bisa menjadi kunci bagi Persib di laga-laga selanjutnya? Apakah kerjasama tim Persib semakin solid? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.